Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala nabiyya ba'dah ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah amma ba'd. Jamaah salat zuhur Masjid Manarul Ilmi rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pembahasan tentang keutamaan merawat anak yatim dan mendidik anak yatim sudah kita selesaikan. Mulai hari ini kita akan memasuki pembahasan baru, yaitu pembahasan tentang keutamaan bersabar saat kehilangan anak. Kehilangan anak di sini maksudnya adalah ketika anak meninggal, ya. Ketika anak meninggal dunia. Ini adalah isi dari bab 80. Dan di bab ini beliau membawakan banyak hadis, sampai 9 hadis. Padahal biasanya di bab-bab sebelumnya kadang-kadang ada satu bab cuma satu hadis, 2, 3. Ini bab ini banyak hadis yang beliau bawakan. Karena memang ujian ini, ujian kehilangan anak adalah sesuatu yang apa? Yang berat, ya, sesuatu yang berat. Sehingga membutuhkan motivasi yang lebih banyak, membutuhkan hiburan yang lebih banyak. Wallahu a'lam, mungkin itu sebabnya beliau membawakan banyak hadis di bab ini. Mari kita baca hadis yang pertama, hadis nomor 143 di halaman 163. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la yamutu li ahadin minal muslimina thalathatun minal walad. Andaikan ada seorang muslim yang kehilangan 3 anak. Berapa anak? 3. Bisa jadi 3 itu meninggalnya dalam waktu yang bersamaan. Misal terbakar, misal kecelakaan, misal terbawa banjir, ya, jadi sekali waktu langsung 3-tiganya meninggal, atau meninggalnya secara berurutan. Anak pertama meninggal, nggak lama kemudian, atau sekian tahun kemudian anak kedua, terus atau anak ketiga. Bisa 3 itu meninggalnya di waktu yang bersamaan atau di waktu yang berbeda-beda. Setiap muslim yang kehilangan 3 anak, fatamassahun nar illa tahillatal qasam. Tidak mungkin orang ini akan tersentuh api neraka. Kalaupun tersentuh, hanya sebentar sekali. Jadi seorang muslim yang kehilangan berapa? 3 anak, tidak mungkin akan tersentuh api neraka. Kalaupun tersentuh hanya sebentar. Baik. Berapa orang tadi? 3 orang. Lah kalau hilangnya 1. Atau hilangnya berapa? 2. Masuk enggak? Masuk. Masuk di sini maksudnya adalah akan mendapatkan keistimewaan seperti itu. Ya, karena ada hadis lain yang akan kita baca insyaallah. Jadi hadis yang ada di hadapan kita memang sedang membahas yang kehilangan berapa anak? 3. Nanti ada hadis yang membahas kehilangan anak 2 dan ada hadis yang membahas kehilangan anak 1. Jadi enggak usah khawatir bahwa keutamaan menghadapi musibah itu bukan hanya khusus bagi yang kehilangan 3 anak saja. Baik. Tidak akan disentuh oleh api neraka. Tidak akan disentuh oleh api neraka. Ada syaratnya enggak? Ada syaratnya enggak? Apa? Muslim. Syarat yang pertama muslim. Karena apa kata Nabi SAW? La yamutu li ahadin minal muslimin. Berarti orang tuanya harus muslim. Kalau kafir ya selesai. Tidak ada manfaatnya. Ya, paling hanya sekedar di dunia saja. Di akhirat
Disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Bayyinah, khalidina fiha abada, akan kekal di neraka. Syarat yang pertama muslim. Yang kedua apa? Sabar. Yang kedua, sabar. Ya. Loh Ustaz, di hadisnya tadi nggak ada kata sabar. Ada di hadis yang lain. Ya, ada di hadis yang lain. Jadi, orang tua yang kehilangan anak tidak akan disentuh oleh api neraka dengan syarat apa? Sabar. Kenapa dia tidak disentuh api neraka? Satu, karena ketika dia bersabar, dosa-dosanya berguguran. Dosa-dosanya berguguran. Orang masuk neraka itu gara-gara apa? Dosa. Lah dosanya sudah dihapus sama Allah. Dengan kesabaran dia menghadapi musibah. Sehingga dia nggak disentuh neraka. Ya. Kalau nggak disentuh neraka berarti masuk mana? Masuk mana? Ya pasti masuk surga. Di dunia itu tempat, di dunia. Di akhirat tempat cuma berapa? 2. Kalau enggak, surga ya neraka. Kalau enggak disentuh neraka, berarti masuk surga. Maka inilah jaminan bagi orang yang mau bersabar. Dan tentu antara teori dengan apa? Praktek itu kadang-kadang ya. Teori ini wis ngerti, tapi prakteknya abot. Ya itulah proses. Itulah proses. Makanya sekarang kita belajar teorinya dulu. Ya, kalau orang mau praktek nggak ada teorinya, nggak ada ilmunya, gimana dia akan mengamalkan ilmu tersebut? Ya, bukan berarti pula kalau kita sudah punya ilmu, terus kita nunggu kapan bisa kehilangan anak gitu. Enggak juga. Ya, ini bisa kita manfaatkan untuk diri kita, atau kita nasihatkan kepada siapa? Orang lain yang mengalami musibah tersebut. Jadi kesimpulannya bahwa orang yang ditinggal wafat oleh anaknya lalu dia bersabar, maka dia tidak akan disentuh oleh api neraka dengan syarat orang tuanya apa tadi? Muslim dan harus bersabar. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis.